Halo, mungkin di sini kami ingin berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Nabila Fauzia dengan NPM 1806102200044 dan Senpai. Ya, halo. Nama saya Nada Najmiah Wiramiharja, NPM 1806102100058. Hmm, Jadi Hmm. pada kesempatan kali ini kami akan membuat tugas video filsafat kami yang berjudul moral. Tentunya topik ini juga sangat menarik bagi kami berdua. Jadi apa pertama-tama mungkin Senpai bisa menjelaskan tentang apa itu moral. Iya, jadi moral itu membahas mengenai nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan hidup seseorang dan juga mempengaruhi sikapnya dia. Nah, terus, oh ya, mungkin sebelumnya kita bahas dulu moral di Indonesia ya. Hmm. Nah, di Indonesia itu umumnya moral itu berdasarkan agama, kebudayaan, dan nasionalisme. Dalam moral diatur sikap seperti apa yang sopan dan tidak sopan, seperti cara bertamu, berkomunikasi dengan yang lebih tua, dan banyak lainnya. Nah, karena itu moral itu tuh penting dalam menjadi individu yang baik, maka moral itu dipelajari sejak SD melalui pelajaran agama dan pendidikan keluarga negaraan. Bener banget. Di Indonesia udah ada mata pelajaran yang mengadopsi moral gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat Indonesia sekarang ya, sepertinya akhir-akhir ini banyak kasus-kasus yang tidak efektif gitu pengajaran moralnya. Contohnya kayak aku pernah dengar ada anak yang menjalankan orang tua, kemudian nyumpahin, bahkan sampai nyumpahin orang tuanya biar mati gitu. Nah, berita-berita kayak gini banyak banget di dunia nyata maupun dunia maya gitu ya. Bahkan ada yang lebih parah dari itu. Gimana pendapat Senpai menurut hal ini? Menurut tentang ini? Nah, itu tuh bisa dilihat sebagai kasus seseorang yang kurang moralnya. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya itu, bagaimana seseorang bisa menjadi seperti itu? Apakah karena dia tidak memperhatikan saat di kelas, atau mungkin pengaruh lingkungan sekitar yang membuatnya menjadi seperti itu? Atau bisa juga itu salah satu efek globalisasi melalui internet. Karena anak-anak zaman sekarang kan bisa seharian lihat HP terus. Mungkin dari situ dia melihat budaya yang berbeda dan kurang baik. Seperti tren yang ada di Instagram dan TikTok. Jadi kan biasanya kalau ada yang nge-tren gitu ada satu video viral, segitu tiba-tiba orang-orang jadi pada ngikutin semua gitu kan. Hmm. Iya bener-bener banget. Yang mungkin yang tadinya anak itu belum tahu keberadaan suatu hal, jadi tahu gitu ya. Belum lagi kalau misalnya anak itu punya rasa keingintahuan yang tinggi gitu. Pasti semakin besar gitu pengaruh yang membuat anak tersebut jauh dari moral yang baik. Nah, bener banget pastinya salah satu efek buruk dari berkurangnya moral di Indonesia pasti karena globalisasi. Iya, tapi sebenarnya globalisasi itu ada sisi positifnya juga, yaitu kita bisa jadi gampang tahu informasi dari luar negeri. Apalagi buat kita anak sastra kan jadi sangat terbantu ya mempelajari suatu budaya, Hmm. budaya asing gitu. Hmm. Oh iya, kalau di Jepang kira-kira pendidikan moral kayak gimana ya? Kalau di Jepang itu ada yang namanya dotoku atau mata pelajaran moral. Di Jepang itu disebutnya dotoku kyoiku ya. Jadi dotoku ini artinya moral, kyoiku ini pendidikan. Di sana sebenarnya diajarkan 4 komponen dasar, tapi secara umum itu keempat komponen itu menjadi komponen dasar untuk pengembangan karakter dan etika individu anak gitu. Agar bisa menjadi bagian dari masyarakat yang harmonis. Hmm. Gitu. Terus juga metode kelasnya itu juga sebenarnya sangat sederhana ya. Kalau misalnya kita lihat guru pas awal masuk, guru kelas membaca cerita pendek tentang masalah moral dan setiap anak disuruh untuk berpikir dari berbagai sudut pandang. Contohnya misalnya kalau cerita tersebut ada dua tokoh yang saling bermasalah, sedang bermasalah gitu ya, maka anak murid itu disuruh untuk membayangkan perasaan atau pemikiran dari kedua pihak. Dan setelah selesai, semua murid diminta untuk mencari solusi yang paling tepat untuk hal tersebut. Gitu. Dan kalau misalnya kita lihat juga metode ini juga sudah berlangsung lumayan lama dan ini juga menjadi sebagai bukti dari keberhasilan Dotoku. Bisa dilihat dari moral orang zaman sekarang yang mereka mempunyai kesadaran akan moral gitu. Karena memang mereka
udah dilatih untuk berpikir dari berbagai sudut pandang dan mencari solusi yang paling tepat. Mungkin karena hal ini juga globalisasi tidak begitu mempengaruhi kualitas orang Jepang. Meskipun emang tidak semua ya, tapi pendidikan moral ini bisa diadopsi di Indonesia gitu menurut aku. Tentunya sesuai dengan kebutuhan moral di Indonesia karena eh, pasti setiap negara mempunyai pandangan akan hal moral tersendiri gitu ya. Mana yang tepat dan mana yang tidak gitu. Hmm. Iya ya. Mungkin di Indonesia, apalagi jika ingin yang goals Indonesia Emas 2045 itu, dan Indonesia ingin menjadi negara yang maju seperti Jepang, maka harus mengedepankan moral yang baik dan juga moral itu harus dianggap lebih serius. Mungkin salah satunya dengan membuat mata pelajaran khusus moral seperti Dotokunya Jepang ya. Di situ juga bisa dibahas hal-hal seperti bagaimana bijak bersosial media agar tidak gampang mengikuti tren. Nah, Hmm. karena kalau sekarang hanya menyisip pelajaran moral itu hanya menyisipkan disisipkan dalam pelajaran agama dan PKN, bisa jadi seseorang itu memiliki pola pikir yang menganggap agama dan moral jadi satu paket gitu. Jadi kalau orang itu dia kurang religius, jadi dia tidak menganggap dia tuh harus mengikuti aturan-aturan moral yang sesuai dengan agama itu. Kalau menurut aku ya, mungkin lebih efektif jika pengembangan moral ini ditekankan pada penguatan kesadaran murid akan pentingnya moral gitu. Karena moral itu kan sebenarnya nggak bisa terpisah dengan mata pelajaran yang lain kan. Kita juga udah punya mata pelajaran yang masih bisa dikembangkan dengan moral gitu. Jadi tinggal adopsi saja cara pengajaran pendidikan moral di Jepang, yaitu dengan memperbanyak cerita, membacakan cerita, kemudian minta murid untuk memecahkan masalah. Itu juga sebenarnya bisa meningkatkan partisipasi dari murid juga yang mungkin selama ini hanya menganggap pelajaran moral itu sebagai teori aja gitu. Dengan cara itu mungkin uh, moral Indonesia, moral anak-anak Indonesia bisa berkembang ke depannya gitu. Mungkin itu menurut aku ya.